Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jimami. Obrolan asik dan Penuh penuh manfaat. manfaat. Nah, mengulik lengkap seputar prodi Marine Engineering. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang lingkup Marine Engineering dan IKTPK. Bersama saya Zamar Ahmad Zaki Dan saya Muhammad Ibrasa Mubarok. Kita berdua sebagai MC di sini dan ada beberapa narasumber kita juga. Nah, untuk bintang tamu kita hari ini ada Mas Piro, alumni angkatan 19, ada Mas Apip, selaku Kahima Kabinet Astraguna Sahidya, dan juga ada Mas Robani, alumni 2012. Nah, pertama-tama kita akan mengenal tentang prodi Marine Engineering terlebih dahulu bersama narasumber yang pertama kita, yaitu Mas Piero. Nah, menurut Mas Piero, apa sih Mas hakikat prodi Marine Engineering dan output dari yang dipelajari selama kuliah itu seperti apa? Ya, menurut saya Mandarin Engineering itu sendiri hakikatnya itu belajar terkait dengan propulsi kemesinan, terus kemudian dari sini itu sebenarnya terjadi kesalahpahaman terkait orang terhadap apa namanya prodi Marine Engineering itu sendiri. Selama saya interview kerja dan bekerja itu orang-orang menganggap Marine Engineering sendiri itu hanya belajar terkait mesin kapal aja gitu. Sedangkan di Marine Engineering sendiri itu belajar terkait selain daripada mesin itu tugas rancang, terus HVAC, terus dan lain sebagainya gitu kan, banyak daripada mesin itu sendiri. Lalu tentu untuk output lulusan dari Marine Engineering sendiri itu cakupannya juga luas. Kita bisa kerja di shipyard, di shipping, kemudian bisa kerja di industri juga gitu kan. Karena memang dari Marine Engineering sendiri itu belajarnya nggak hanya cuma dari permesinan kapal aja, tapi bisa juga di lain sebagainya gitu sih. Itu menurut Mas Piero. Berarti kalau mungkin menurut orang-orang di Marine Engineering cuma bahas mesin. Iya, Berarti banyak yang lain-lainnya aja. tentu banyak yang lain. Terus untuk ini Mas, apa aja sih prospek kerja yang bisa dicapai lulusan Marine Engineering, dan bagaimana dari pengalaman Mas Piro sendiri? Ya. Uh, kalau menurut saya prospek kerja dari Marine Engineering sendiri itu dikarenakan pelajarannya itu kan cukup banyak dan cukup luas. Kita belajar juga banyak hal. Saya secara dulu itu waktu lulus sempat juga interview di perusahaan shipyard. Nah, di perusahaan tersebut saya juga waktu itu mendaftar jadi MT. Nah, kalau di shipyard tentu kita belajar terkait mesin tentunya. Terus survei-survei itu kan ada nol survei, docking, sama intermediate, spesial dan lain-lain sebagainya. Terus kita juga tentu belajar terkait apa namanya inspeksi kapal. Gitu kan. Kalau interviewnya itu di shipyard. Nah, terus kalau kita itu mau kerja di perusahaan industri, tentu kebanyakannya itu kita interviewnya terkait mesin karena kita kan juga belajar mesin. Jadi pasti pertanyaan banyak terkait mesin-mesin gitu-gitu. Nah, terus kalau semisal kita kerjanya ingin di piping design, terus uh, ingin jadi surveyor piping gitu, biasanya pertanyaannya juga terkait apa namanya dana kamar mesin gitu-gitu sih. Seperti itu biasanya perencanaan piping system mungkin seperti itu. Nah, karena saya sendiri sekarang bekerja di shipping, nah saya juga interviewnya tentu banyak terkait regulasi-regulasi. Nah, jadi ada terkait BKI itu tentu pasti akan ditanyakan gitu. Jadi BKI volume berapa yang mengatur terkait apa namanya hal, terus apa namanya survei-survei gitu. Nah, terus kalau semisal ada emission ya, semisal uh, air pollution prevention itu pasti kan diatur di regulasi yang lain seperti Marpol gitu, pasti apa namanya ditanyakan gitu kan berapa aneks batu Marpol dan aneks 1 sampai 6 apa aja gitu kan. Terus ya karena saya juga sekarang di shipping itu tentu ada juga belajar apa namanya belajar terkait mesin juga sih. Terkait apa namanya bagaimana troubleshooting ketika terjadi kerusakan pada mesin tipe apa gitu. Itu pasti akan tanyakan juga sih seperti itu. Terus ya seperti itu sih dari yang saya alami selama ini. Berarti ya banyak pengalaman dari Mas Piero di sana yang eh, gimana ya bilangnya itu banyak diambil dari prodi Marine Engineering sendiri juga. Iya, dikarenakan kerjanya alhamdulillah kan selinear sama itu juga kan sama background pendidikan saya, sehingga waktu saya bekerja juga cukup
berjalan dengan lancar lah untuk pekerjaan saya sekarang. Kita kan sudah tahu ya tentang profil prodi Marine Engineering dan prospek kerja setelah lulus itu bagaimana. Nah, selain menuntut ilmu, tetapi juga ingin menambah pengalaman organisasi itu bagaimana? Nah, untuk pertanyaan pertama buat Mas Afif itu sendiri, apa sih Himame itu, Mas? Kalau boleh tahu. Kalau perspektif saya, tadi hal umum aja. Himame itu sebuah organisasi internal kampus. Dalam organisasi tersebut memfasilitasi KM, KMME yang ingin mengembangkan soft skill atau hard skill. Tapi kalau menurut saya, Himame itu adalah keluarga bagi yang serius untuk menjalaninya. Seperti itu, kalau menurut saya. Kalau boleh tahu di dalam Himame itu ada apa aja sih, Mas? Kayak strukturnya, terus departemen-departemennya gitu. Kalau secara struktur di periode sekarang ada beberapa eh, seperti 3 kesekjenan dan 9 kepala departemen gitu. Nah, 3 kesekjenan itu bisa disebutkan nggak, Mas? Oh, Apa aja gitu? kesekjenannya itu ada 3, yang satu internal, kesekjenan internal, yang kedua itu kesekjenan eksternal, yang ketiga itu kesekjenan pengembangan kemahasiswaan atau yang disingkat bahasanya sekjen PK. Itu Mas, kan di Hima itu kan ada departemen-departemen. Itu fungsinya apa saja Mas, departemen-departemen itu? Mungkin tak sebutkan salah satunya ya. Biasanya Semuanya juga nggak apa-apa. ini kan ada apa juga ada Mas Rabanis. Nah, secara eksternal ada beberapa seperti Hublu untuk menjalin silaturahmi dan bersama di pihak luar di eksternal. Terus ada eh, di Dagri itu mencakup silaturahmi internal di antara angkatan, terus seperti sowan angkatan itu maksudnya ke Dagri. Itu salah satunya saja. Jadi kalau sama alumni-alumni itu ikut hublu. Ya, biasanya ikut dulu. Terus manfaat ikut Hima itu apa sih Mas? Manfaat ikut Hima? Yang sudah saya sebutkan tadi seperti pengembangan soft skill atau hard skill, dan ini satu poin yang penting yaitu relasi. Relasi itu penting karena efek ya Mas ya. Waktu nanti Mas Piero pasti tahu efeknya nanti waktu di dunia kerja. Ya, saling itu sih. Tapi kalau di Mas sendiri itu bisa dapetin apa kayak pelajaran di luar mata kuliah itu sendiri nggak, Mas? Kalau misalkan ada yang ikut Hima itu nggak dapet, kalau yang nggak ikut Hima itu nggak bisa dapetin ilmu ini. Kalau sedangkan di Hima itu bisa dapetin ilmu ini. Biasanya kalau ikut hima itu dekat dengan dosen untuk mengurus proker-prokernya, untuk menjalin misalkan dari materi ataupun konsultan. Biasanya langsung ke dosen, akrab. Biasanya ngaruh ke nilai biasanya. Tapi juga ya dilihat dari pribadinya masing-masing dalam cara berkomunikasi. Gitu. Nah, kita kan sudah membahas seputar perkuliahan dan organisasi. Sudah kita kupas tuntas. Sekarang kita akan mengenal IKTPK dengan Mas Robani. Bagaimana cara menjaga keakraban dengan para alumni setelah lulus, Mas? Biar lebih akrab, lebih dekat gitu. Ya, jadi IKTPK sendiri itu kan merupakan organisasi eksternal ya, jadi bukan manajemen kampus, bukan juga kemahasiswaan, tapi IKA adalah ikatan alumni, sekumpulan alumni-alumni dari TPK, yang mana TPK di situ kan ada K3, ME, PL dan lain-lain sebagainya. Nah, yang sekarang ini gimana kita menjaga keakraban dari IKTPK sendiri kan juga masih baru ya kepengurusannya, dan kita sudah ada 2 event kemarin, yang satu kongres dan yang terbarunya adalah MPC. Nah disitulah kita itu harapannya bisa mengundang kembali alumni-alumni yang dulu di PNS. Jadi lewat event-event itu kita berharap semua alumni bisa kembali lagi ke kampus. Baik di kampus, kita juga di luar ada sekretariat.
yang ada di Keputih. Ya, sebenarnya. Itu pun terbuka bagi semua keluarga TPK, baik mahasiswa yang aktif maupun yang sudah lulus ya. Berarti kayak IKTPK sendiri itu juga terstruktur gitu Mas ya, kayak organisasi. IKTPK sendiri untuk internal struktur ada, yang mana sekarang kan diketuai oleh Mas Denies. Nah, struktur IK sendiri ada di internal, tetapi posisi TPK ini kan mengikuti struktur dari kampus ya, yang mana kan jurusan TPK membawai beberapa prodi. IKTPK sendiri adalah organisasi sendiri, dan di bawah IKTPK itu seyogianya itu ada organisasi-organisasi kecil. Contohnya adalah IKK3, IKME. Jadi cakupannya IKTPK lebih luas. Dan di atas IKTPK ada IKPPNS, yang mana ketuanya Pak Sugeng. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih Mas proker IKTPK yang melibatkan mahasiswa maupun alumni? Kita melihat 2 event kemarin ya, yang mana kongres itu juga melibatkan himpunan himpunan MI. Kemudian yang terakhir adalah MPC. MPC adalah gabungan ya dari himpunan, kemudian dari kita support alumni ya, itu secara motivasi maupun finansial ya. Jadi disitulah terjalin hubungan antara mahasiswa aktif dan yang himpunan, kemudian yang sudah lulus. Karena di dunia kerja ya, namanya itu sesama PPNS itu akan juga saling respect, dan dalam pekerjaan itu juga akan memudahkan. Dan kita juga berharap di IKTPK ini banyak alumni-alumni yang akhirnya terkonek satu sama lain. Dan kedepannya tujuannya memang mungkin memprovide ya masa depan dari adik-adik kita, kalian semua yang masih kuliah di PNS ya, entah itu nanti penyediaan on job training ataupun kesempatan berkarir ya, baik yang secara employment maupun bisnis. Karena itu gimana Mas, kayak menghubungi alumni-alumni yang kayak sudah mencar-mencar jauh-jauh terus bisa kumpul jadi satu lagi. Itu kita namanya orang berusaha ya, kita berusaha melewat event-event itu. Jadi event-event tersebut akan kita jadikan sebuah prestis ya, untuk alumni yang datang. Jadi dan sekarang pun kita mungkin belum 100% ya alumni itu terkonek semua, tapi at least ada beberapa alumni yang terkonek satu sama lain. Dan saya pun dengan beberapa teman-teman di IKTPK itu bukan hanya sekedar kumpul dan ngopi ya, tapi ada sesuatu yang kita kerjakan juga. Nah, di situ memang tujuannya alumni kita harus kuat. Mungkin terima kasih ya kepada narasumber kita pada podcast perdana kali ini. Sekarang kita sudah mengetahui tentang apa itu Marine Engineering dan IKTPK tadi. Nah, ini menandakan figur dari mahasiswa maupun lulusan Marine Engineering memiliki kompetensi di bidangnya yang dapat diakui kualitasnya. Jangan lupa pantau terus podcast Himame karena akan ada episode yang gak akan kalah seru dari episode kali ini. Jangan lupa follow dan subscribe sosial media kita yaitu Himame PPNS. Kita akhiri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.